Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang berkenaan dengan trendline lagi, yaitu cara menggambar garis trendline ala Tom DeMark. Bagi yang belum tahu, Tom DeMark ini adalah salah seorang trader profesional yang dulu pernah membuat teorinya sendiri tentang cara menggambar garis trendline, sehingga trendline yang dia kembangkan ini bisa dipakai secara sistematis. Ini agak berbeda seperti garis trendline pada umumnya, yaitu trendline konvensional yang pernah kita pelajari. Awal mulanya garis trendline ala Tom DeMark ini dia mengalami kesulitan tentang cara ataupun bagaimana memberikan instruksi kepada partnernya melalui telepon, karena dulu mungkin belum secanggih sekarang untuk trading, jadi masih menggunakan telepon. Dan karena pandangan orang kan bisa berbeda-beda apabila kita instruksikan melalui telepon tanpa adanya visualisasi. Nah, akhirnya dia menemukan cara untuk mengatasi agar setiap orang bisa relatif lebih seragam dalam menarik garis trendline. Nah, dibandingkan dengan cara konvensional. Trendline ini sangat sistematis dan bisa digunakan oleh setiap trader, dan tentunya sangat berguna untuk trading dalam jangka pendek. Nah, langsung saja ada beberapa tips ataupun langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu langkah untuk membuat garis trendline. Ini langkah yang pertama, yaitu kita mencoba menarik dari titik candle terakhir di belakang, baik itu swing low ataupun swing high. Nah, apabila kita dari trend bearish, jadi kita tarik dari swing high. Nah, misalnya dari sini. Oke, ini titik pertama, ini titik kedua. Titik pertama di sini dan titik kedua. Apabila dari bullish, ini titik pertama dan ini titik kedua. Kita tarik dari sini ke sini. Oke, panjangkan saja trendline-nya seperti ini. Nah, dan langkah yang kedua sudah kita praktekkan, yaitu kita hubungkan dua buah swing ini swing 1, ini swing 2, ini swing 1, ini swing 2. Oke. Ini 1 dan 2. Nah, langkah yang ketiga dan yang terakhir yaitu candle yang terbentuk nantinya akan secara terus-menerus dan konstan mengikuti garis trend. Nah, ini titik swing low, swing high, terus setelah ada 2 titik, biasanya candle akan terus mengikuti, nah, seperti ini, mengikuti garis trendnya. Begitu juga di swing ataupun di bearish trend seperti ini. Nah, nanti tinggal panjangkan saja garis trendline-nya. Nah, jadi selama ini belum di break, trennya masih akan mengikuti seperti garis trend lainnya. Apabila bearish akan terus bearish, dan apabila bullish akan terus bullish selama ini belum di break. Namun apabila ini misalnya di break, misalnya ini kita panjangkan seperti ini, di break, biasanya akan berubah tren. Nah, garis ini tidak diperlukan lagi. Nanti kita bisa membuat sell setup di area ini, dan begitu juga di sini kita bisa membuat buy setup apabila ini ditembus. Nah, kita contohkan di sini di pair GJ ataupun GBP JPY. Nah, trennya ini trendline konvensional. Nah, trendline konvensional yaitu kita tarik dari swing low terendah mencari swing low yang kedua. Ini titik 1, ini titik 2. Oke, ini yang konvensional. Nah, perbedaan dengan garis trendline ala Tom DeMark ini yaitu kita bisa membuat trendline baru seperti ini. Nah, kita bisa menghubungkan dari titik ini ke titik ini. Seharusnya jika aturan konvensional kita harus menarik dari sangat jauh ke belakang seperti ini.
Namun apabila kita menggunakan yang The Mark, ini lebih memudahkan, yaitu kita cari saja swing low seperti ini satu dan swing ini satu. Nah, biasanya ini akan terus-menerus candlenya terbentuk apabila membentur trendline ini. Nah, di sini juga kita bisa menariknya. Ini kan orang-orang jarang menggambar trendline di area seperti ini. Kita bisa gambarkan trendline Tom the Mark. Seperti ini. Nah, di sini ada swing satu, swing satu, swing 2. Nah, kita punya 2 ini saja sudah cukup. Nah, nanti kita tinggal panjangkan saja seperti ini. Oke. Nah, candle biasanya akan otomatis terbentuk mengikuti trendline konvensional seperti ini. Oke, ini juga termasuk walaupun sempat ditembus namun di reject. Nah, setelah tren ini gagal mempertahankan buy posisi ataupun kenaikan, di sini ditembus. Nah, di sini ditembus, kita tidak membutuhkan trendline ini lagi. Nah, ketika ini ditembus, kita bisa membuat sell posisi di area ini. Nah, seperti ini. Begitu juga ketika trendline ini ataupun candle mereject di area trendline Tom the Mark, kita bisa memanfaatkannya dengan buy posisi. Nah, untuk buy posisi seperti ini lebih baik kita menemukan 1 ataupun 2 konfirmasi terlebih dahulu. Nah, di sini konfirmasinya yaitu adanya candle hammer. Nah, apabila nanti ketika turun harga drop dengan sangat tajam, membentuk engulfing misalnya atau semacamnya, ini jangan masuk terlebih dahulu. Lebih baik kita menunggu konfirmasi terbentuknya candle rejection seperti ini. Nah, baik itu hammer, bullish engulfing atau semacamnya. Nah, barulah kita entry posisi stop loss di bawah ini. Oke. Target mungkin bisa mengikuti SNR atau semacamnya. Di sini juga kita bisa menarik garis trendline Tom the Mark. Nah, sini satu swing, ini swing 2, swing 1, swing 2. Nah, ketika ada 2 buah swing seperti ini, kita panjangkan saja. Apabila harga nanti naik ke sini, nah, kita bisa ambil posisi sell seperti ini. Di sini. Begitu juga ketika nanti retest lagi, kita bisa ambil sell lagi di sini sampai benar-benar garis trendline ini ditembus. Oke, kita cari contoh lain. Misalnya kita mau membuat di sini. Oke, kita bisa. Nah, ini ada swing 1, ini titik kedua ataupun swing kedua. Nah, panjangkan saja trendline-nya. Ketika drop, kita bisa ambil buy di sini. Nah, persis di support trendline-nya. Targetnya bisa mengikuti apa saja nanti SNR atau sebagainya. Nah, di sini juga bisa retest lagi, buy lagi seperti ini. Untuk sell juga sama. Nah, misalnya di sini juga bisa swing 1, swing 2. Nah, swing 1, swing 2. Dan ini ketika harga retest ke area ini namun gagal, setupnya gagal. Jadi terkena stop loss, tapi apabila kita sell masih bisa di sini. Dengan teori garis trendline Tom the Mark, targetnya mungkin bisa di demand terdekat seperti ini. Nah, kita coba cari contoh lain. Di sini juga bisa. Nah, ini kan harganya naik turun dan mantul di area garis trendline yang sistematis dan baru ini. Nah, jadi kadang-kadang harga tidak bisa langsung merespon garis trendline konvensional yang mana kadang terlampau jauh karena trennya bergerak lebih daripada
45 derajat. Nah, ini kan trennya bergerak seperti ini. Nah, jauh 27 derajat. Nah, jadi kita tidak bisa menunggu di sini karena memakan waktu sangat lama dan mungkin kita tidak bisa trading. Jadi kita buatkan saja trendline seperti ini. Nah, di atas juga bisa. Nih 1, 2, 3 dan sempat-sempatnya masih di reject dan di respect trendline ini. Misalnya ini juga bisa. Oke. Nah, 1, 2, 3. Jadi sebenarnya saya juga pemakai pengguna garis trendline ala Tom Demar ini karena sangat powerful dan sudah saya backtest. Jadi kadang-kadang misalnya tidak ada setup ketika kita analisa, kita bisa gunakan cara menarik ataupun menggambar garis trendline ala Tom Demar ini. Kita hanya memerlukan 2 buah swing, selanjutnya harga akan mantul sendirinya. Baik itu di reject, kita bisa buy misalnya di uptrend. Ketika tidak di reject dan drop, ini kita bisa sell. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.